Oke, di video kali ini saya hanya ingin memberikan opini atau pendapat mengenai kabar terbaru dari Persebaya Surabaya ya, di mana Coach Aji Santoso resmi diistirahatkan setelah kemarin harus mengalami kekalahan di kandang sendiri 1-2 dari Persikabo. Jadi setelah saya buat video mengenai Bruno Moreira, ya, saya baru tahu kalau Coach Aji Santoso justru pada saat itu juga telah diistirahatkan. Jadi istilah istirahatkan sebetulnya lebih mengarah ke Aji Santoso nggak menjadi pelatih kepala Persebaya ya. Ini menurut gambaran saya. Jadi apakah saya setuju dengan keputusan yang diambil oleh manajemen Persebaya? Saya akan bagi dua, antara setuju dan tidak setuju. Yang setuju dulu ya. Saya setuju bahwa Coach Aji meninggalkan Persebaya Surabaya karena Persebaya Surabaya membutuhkan suasana baru. Ini juga bisa menjadi solusi untuk kebangkitan Persebaya Surabaya. Ya, intinya kan di sini untuk Persebaya Surabaya, bukan hanya untuk Coach Aji ya, tapi untuk Persebaya Surabaya ya yang utama. Jadi saya akan bilang setuju. Karena ini juga bisa menjadi solusi ketika tim yang sudah lama dipegang oleh salah satu pelatih, tapi performnya selalu belum menemukan perkembangan yang bagus secara hasil, ya ini juga bisa menjadi solusi agar para pemain Persebaya Surabaya mendapatkan suasana baru atau strateginya nanti bisa dari pelatih barunya berubah ya. Jadi ini hal yang positif untuk kepergian Coach Aji Santoso dari Persebaya Surabaya. Lalu yang kedua, saya nggak setuju kalau Coach Aji Santoso harus pergi dari Persebaya karena sebetulnya Coach Aji Santoso sudah memberikan sistem atau skema permainan untuk Persebaya itu yang konsisten. Saya sudah berapa kali bilang untuk Coach Aji Santoso ya, secara permainan untuk Persebaya itu selalu konsisten. Bermain tetap menerapkan skema permainan bola possession. Gak gampang loh suatu tim bisa konsisten loh bermain dengan skema permainan yang jelas. Ini saya kasih tahu dulu. Karena ada beberapa tim di sana yang saya sudah berapa kali kritik, skemanya justru nggak pernah terbentuk sampai sekarang. Dan kalian bisa lihat hasilnya juga nggak jauh beda. Selalu berada di segmen papan bawah, kalau nggak tengah mentok. Ini Persebaya Surabaya bisa konsisten sebetulnya. Dari bola possession, tentunya yang kita lihat kan di ininya ya, penguasaan bola. Nah, kalian bisa lihat penguasaan bola Persebaya itu selalu unggul dari tim-tim musuh. Kecuali kalau Persebaya Surabaya bermain lebih cepat atau nggak mengandalkan bola possession seperti PSM Makassar gitu misalkan. Yaitu tentunya jangan dinilai dari penguasaan bola, tapi dari peluang gol yang tercipta. Tapi kalau Persebaya Surabaya kan bola possession, ya kita lihat penguasaan bolanya Persebaya Surabaya sejauh ini konsisten atau enggak. Dan saya bilang konsisten. Lawan Persija Jakarta bermain dengan 10 orang di babak kedua, itu bola possession bisa dikuasai loh. Jadi artinya untuk sistem atau strategi dari Coach Aji Santoso itu sudah gak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah di perform pemain-pemainnya Persebaya Surabaya sendiri. Dari masalah transfer pemain, dari masalah chemistry pemain, dari masalah pemain-pemain yang belum terlihat bisa konsisten. Ya, belum ditambah dari mental para pemain yang saya lihat dari beberapa pertandingan terakhir adalah pemain yang mentalnya seperti ngedown gitu. Jadi dalam permainan di atas lapangan gak terlalu maksimal, seperti gak pede gitu loh untuk bermain lepas. Jadi kita juga harus lihat ini. Lini belakang Persebaya Surabaya banyak kemasukan. Ini yang menjadi sorotan utama ya, saya lihat di komentar-komentar. Tapi kenapa gak ada yang menyoroti lini depan Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya memang kemasukannya terus-terusan, gak pernah clean sheet. Tapi lihat juga di sektor depan, masih minim sekali peluang untuk menciptakan gol. Jadi jangan terlalu fokus di lini belakangnya doang, tapi lihat di sektor depan, Persebaya Surabaya ini masih minim peluang. Padahal skemanya bisa berjalan. Artinya apa? Ya kembali lagi ke kualitas pemain. Gak bisa disalahkan juga dengan Coach Aji Santoso. Wong jelas kok, skemanya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan. Tapi masalah pemain menciptakan gol, peluang gol, atau menjaga gawangnya agar gak kemasukan, nah itu kan tergantung dari kualitas pemainnya sendiri di atas lapangan seperti apa. Jadi yang saya membuat gak setuju Coach Aji Santoso ini keluar, ya sebetulnya karena permainan Persebaya Surabaya sebetulnya sudah cukup bagus di Coach Aji Santoso. Ya, tapi mau menunggu sampai kapan gitu kan pertanyaannya untuk Persebaya Surabaya bisa bangkit kalau Coach Aji Santoso terlihat gak ada perubahan.
Ya begitupun juga sebaliknya saya bertanya, apakah dengan pergantian pelatih baru nanti bisa menjamin Persebaya Surabaya akan meningkat performnya? Nah ini kan juga menjadi tanda tanya. Begitupun juga sama. Kalau Coach Aji Santoso masih stay di Persebaya Surabaya, mau sampai kapan? Ya ini juga tanda tanya. Jadi semua juga penuh dengan tanda tanya keputusan apa yang akan kita lihat ke depannya. Tapi ya berhubung sekarang sudah ada keputusan dari manajemen Coach Aji Santoso out, ya sudah. Kita mau nggak mau harus move on. Yang pro dengan Coach Aji Santoso ya harus buang egonya juga. Karena tujuan utama kita ya mendukung Persebaya Surabaya sendiri, bukan Coach Aji Santoso. Ini secara netral saya, walaupun saya pro-nya Coach Aji Santoso gitu loh. Tapi ya kembali lagi tujuan kita kan membela Persebaya Surabaya. Tentu saja yang nggak pro dengan Coach Aji Santoso ya merasa puas ya. Karena Coach Aji Santoso sudah bisa pergi dari pelatih Persebaya. Yang artinya ya dari yang nggak pro Coach Aji yang menginginkan Persebaya Surabaya bisa dipegang oleh pelatih baru yang bisa memberikan suasana baru. Ini juga hal yang positif. Jadi sebetulnya suara-suara yang diberikan dari pro Coach Aji Santoso atau tidak pro dengan Coach Aji Santoso, ya ini sudah ada sisi positifnya semua. Tinggal kembali lagi manajemen harus buktikan. Ya, karena manajemen ini kan di tengah-tengah dari pro dan kontra ya pelatih dari Coach Aji Santoso, ya harus mengambil sikap untuk manajemen Persebaya Surabaya. Saya juga ingin mengkritik sedikit kalau manajemen Persebaya Surabaya harus memiliki wibawa. Jangan mudah terhasut dengan omongan-omongan supporter yang memang terjadi pro kontra. Belum tentu yang pro ini membuka suara. Justru biasanya yang lebih kontra yang banyak memberikan suara. Ini hal yang sudah umum terjadi dari sebagai supporter sepak bola. Artinya manajemen harus memiliki wibawa. Harus memiliki ya langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar Persebaya Surabaya memiliki jangka panjang. Ya, jangan justru seperti gampang dihasut oleh keinginan-keinginan supporter Persebaya yang belum tentu itu demi kebaikan Persebaya. Manajemen yang lebih paham harusnya, bukan supporter, karena kalau dilihat dari internal manajemen Persebaya kan yang tahu hanya manajemen. Supporter paling hanya beberapa aja yang tahu untuk kondisi dalamnya Persebaya Surabaya seperti apa manajemennya. Tapi kan hampir mayoritasnya nggak tahu apa yang terjadi di dalam badannya manajemen Persebaya. Nah ini harus dibuktikan kalau manajemen Persebaya Surabaya tidak ada masalah dalam hal segi keuangan untuk transfer pemain atau langkah apa yang akan dibangun oleh Persebaya Surabaya untuk jangka panjang. Ini ya yang saya juga ingin memberikan kritik sedikit untuk manajemen Persebaya Surabaya. Ya, jadi ya ini aja mungkin video yang saya bisa berikan untuk kalian semua. Untuk Coach Aji Santoso, ya terima kasih ya sudah bisa memberikan permainan yang cantik, yang bagus untuk Persebaya Surabaya. Saya nggak hanya melihat dari musim ini, tapi dari 2 musim lalu, semusim lalu, Persebaya Surabaya dari bawah bisa pelan-pelan naik ke atas. Ya, sempat juga mendapatkan win streak yang cukup bagus. Ya, itu juga nggak boleh kita lupakan dari jasanya Coach Aji Santoso. Dan juga untuk yang kontra dengan Coach Aji Santoso, ya semoga ini menjadi hasil yang akan lebih baik lagi untuk Persebaya Surabaya. Karena tujuan utama kita ya tentu mendukung Persebaya Surabaya, bukan hanya untuk mendukung Coach Aji. Tapi ingat, Persebaya Surabaya tetap di atas dari segalanya, baik itu pun dari manajemen Persebaya. Ya, Persebaya Surabaya tetap nomor 1 dari kota kebanggaan Surabaya. Ya, jadi ini aja, semoga Persebaya Surabaya bisa lekas bangkit dan kita akan ketemu di video berikutnya untuk mereview jalannya pertandingan dari Persebaya Surabaya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wani.